Khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang janaiz. Sekarang sudah sampai ke hadis nomor 598. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kasru itu memecahkan atau memotong. Jadi naon gitu, tulang memotongnya, patah mematahkan. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan ketika ia hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang sahih sesuai dengan syarat yang ditetapkan atau yang digunakan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sama saja dengan diriwayatkan oleh Imam Muslim itu secara kualitasnya. Di sini maksudnya bukan hanya mematahkan, tetapi menyakiti jenazah. Ada di sebagian masyarakat yang mempunyai anggapan dan yang mempunyai keyakinan bahwa mayit teh kedah dilelesan. Yang saya tahu jenazah itu memang pertama mahliras eta teh. Leuleus, teras ke leuleus deui teh. Yang saya tahu itu. Kan itu dibiarkan saja. Tapi lama prosesnya karena leuleus teh itu teh. Karena itu harus segera dibuka pakaiannya. Kalau susah, saya juga pernah tuh. Susah cenah Pak Ustad. Gunting we. Lebar cenah gitu. Kalah meser deui teh. Da mah kaanggo ieu mah. Malahan ada kepercayaan anu hamil mah sok ditusuk. Ya. Ditusuk naonana? Ku jarum begitu. Iya itu siku. Oh berarti di dia mah tos Quran sunnah sadayana. Ya mah aya tusuk dianya, bukan perutnya, sikuna teh. Eta teh cenah supaya henteu jadi kuntilanak. Tuh, eta mah paku. Ya. Supaya terjadi kuntilanak atau memang aya nu dikitu-kitu. Kan kalau kita diurut ya, dipeuseuh mun nyeri teh sok ngagoak. Tah mayit mah tara. Oh, upami ngagoak kita berarti kita sakit ya. Oh imah cenah teu nyerieun da buktina cicing. Yang kemudian yang harus kita ketahui, si kulit juga jadi rapuh.
Saya sampai pernah itu ke budak ibakan jenazah. Si ieu teh cita aya dakian keneh nah sampai saya bagian kaki. Kata pun bapak, kade cenah teh lain daki kulit. Uduh. Ini ludruknya siga kan biasa we cenah kitu ulah nu ka bersih hayo dikosok kan upami ibak ibu-ibu nganggonan teh spon teh kedah nganggo spon ieu mah. Ini juga berarti yang lain. Nah ini hanya mematahkan. Lain mah cenah mematahkan ngan nyiwit wungkul. Padah keur hirupna pika keheuleun. Dicibit entong. Kalau menyakitinya berarti menyakiti sama dengan menyakiti waktu hidup. Demikian juga orang yang menciumnya. Ya karena ini suami, istri atau anak, ayah itu. Menghormat. Kade eta selain keluarga jangan ikut memandikan. Ini parabut abang kira nu maot na teh geulis. Tidak boleh. Harus keluarga. Sebab keluarga itu lebih sayang kan biasanya ke keluarga diibakan teh. Ini juga mempunyai arti ada orang yang diambil kornea matanya. Saya juga belum yakin apakah memang kornea mata itu bisa diambil, tapi memang beritanya begitu. Kornea mata itu bisa diambil dan bisa ditempatkan atau dipakai oleh orang yang hidup. Tetapi katanya harus beberapa jam. Tidak bisa sampai disimpan di bank kornea gitu. Ini berarti demikian. Tetapi ini ada izin. Kalau ada izin silahkan. Misalnya kornea mata silahkan. Atau mungkin ada organ tubuh yang lain yang dapat dimanfaatkan. Kita kan tidak tahu ya. Tapi asal betul-betul dimanfaatkan. Ya seperti ginjal. Tapi kan itu mah mungkin saja ya. Suatu saat ditemukan hal seperti itu. Tapi harus diyakini. Tapi kornea mata mah kade. Kumaha kebiasaan hirupna. Iya macam pejabat nu sok korupsi. Sebelum matinya dia berpesan kornea mata saya boleh diambil gitu. Dipakai misalnya kutunan netran sok ngaji dikitukannya jadi hararejo badelem Quran teh. Nah itu boleh tapi dengan persetujuan tentunya dan harus dikuatkan dengan hitam di atas putih. Jadi maksudnya perlakukan jenazah itu seperti memperlakukan orang yang hidup. Hormati seperti orang yang hidup. Bahkan harus dijaga auratnya. Dan apabila mendapatkan sesuatu yang berbeda, teu kudu dicaritakeun. Kenaon caritakeun oge. Dina tongongna aya hideungan cenah. Tapi aya hideung teh buah-buah cenah ieu mah nabi tuh. Nabi teh aya spot hitam di pundukna. Saya juga tidak tahu itu sebesar apa. Selanjutnya wa zada Ibnu Majah min hadisi Ummi Salamata fil ismi. Dan ditambah oleh Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah. Jadi hadis ini ada dua. Yang pertama dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang kedua dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu masih istri Rasul SAW. Tapi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah ada bedanya riwayat Abu Daud dengan riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah Rasul menyatakan
fil ismi tentang dosanya. Maksudnya dosa menyakiti orang hidup, menyakiti orang mati itu sama. Walaupun orang mati itu tidak merasa sakit, tapi dosanya sama. Hadis nomor 600. Aduh, terus genep ratus, sabaraha hadis, sabaraha ratus orang mau apa? Itu genep ratus. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala alhiduli lahdan wa ansibu alayya allabina nasban kama sunia bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas saha? Ahli pemanah. Kalau tidak salah ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bidikannya itu tepat sasaran. Didoakan itu karena beliau pernah menjaga kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang, yang lain tidur. Menjaga gitu. Jaga Rasulullah SAW. Terdengar oleh Rasulullah, jadi Rasul tidak tahu siapa itu malam-malam itu. Kemudian kata Sa'ad, saya Sa'ad. Nah, mengapa kamu belum tidur? Saya tidak mau Rasulullah terganggu. Padahal itu dalam keadaan aman. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah telah dijaga. Tuh ayah ring 1, ring 2. Ring 3. Rasul tidak dijaga. Hanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas merasa khawatir. Jaga patroli. Tapi kade di urang mah KKN gitu teh. KKN teh naon? Kuralang kuliling noong. Lain ngajaga. Nah, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW 2. Pertama, setiap bidikannya tepat sasaran. Yang kedua, doanya diijabah. Wah, enak ya? Mantap, teman. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak semena-mena ngadoakeun batur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aya aki-aki. Aki-aki geus kolot. Mana aya aki-aki nu ngorakene. Pokona mah halisna, kumisna teh tos bodas geus bangku. Iya, tos gitulah. Tapi eta aki eta cunihin. Teu kaop ningali gadis. Pokona mah cunihin gitu. Ini terkenal ketika pada zaman sahabat. Kemudian pada nanya, eta teh cenah kunaon eta aki-aki teh bet kitu beda ti batur. Kuduna mah pan adi aki-aki siga urang mah tos fokus ke akhiratnya. Gitu. Udah sabaraha tahun deui atuh. Ada yang menyatakan itu terkena doa Sa'ad. Matak oge ulah eta kanu soleh teh. Doa Sa'ad. Saya semalam itu ngadoakeun Ustaz Aceh. Doakan sing sehat gitu. Itu aya kaitan yang muktamar teman yang saya ngadoakeun nya gitu. Mudah-mudahan diijabah. Doakan orang-orang teman-teman yang saya yang sakit gitu. Nah, ini mendoakan, mengapa didoakan? Naon alasannya sampai didoakan begitu? Ternyata orang itu aki-aki eta teh dulunya pernah menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi muncul urang mah fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Quran mah da menyiksa eta teh siksaan. Huru hara. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah
jadikan gubernur. Tara laporan. Kalau tidak salah zaman Umar bin Khattab. Tara laporan. Dan dituduh bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menggelapkan uang negara untuk orang korupsi. Itu. Kemudian sampai didatangi oleh Umar bin Khattab sebab Umar bin Khattab tidak percaya. Eta cenah gara-gara nama Sa'ad bin Abi Waqqas sok terlambat asup ke masjid deh. Padahal hari gubernur mah kan kudu jadi imam. Sok masbuk cenah gitu. Ternyata pakaiannya juga hanya satu. Saya kudu ngagaringkeun heula cenah baju ieu. Dia tidak punya pakaian yang lain. Sampai Habib Waqqas berhenti tah jelema eta teh nu tadi aki-aki teh didoakeun ku Rasulullah ku eta ku Habib Waqqas sing panjang umurna tapi sumangetna muda. Bagus ya doanya ya. Ta eta masalahna mah. Letak usia 75 semangat 45 itu salah sebetulnya. Jadi semangat itu harus disesuaikan dengan itu umur. Tapi kalau semangat ibadahnya harus meningkat semangatnya. Maca Quran oge itu sekolot motong panjang-panjang teh keur teu apa nu panjang tehnya gitu. Sebab ini ya tuh kadang-kadang kita juga akan muntang karena kursi itu. Tak abdi mah salat teh deket kursi we. Muntang. Da aya hadisna teh. Rasulullah kan duka baruhnya. Pan urang teu bareuh-bareuh acan. Nah teh salat ge pan. Nah itu jadi ngadoakeunnya bagus. Mun urang ngadoakeun mah kitnya sing cilaka urangnya. Teu ieu mah bagus doanya sing panjang umur tapi semangatnya muda. Nya we siga remaja. Bahaya teh. Oces. Nah, itu juga kalau tidak salah saat ceritanya begitu itu dalam Bukhari. Kita lanjutkan. Qala al-hiduli lahdan. Kita ada yang terlewat tapi kita sudah tahu. Galikan bagiku lahad, dibikinkan lahad, yang lahad. Nah, ibu-ibu mah tidak tahu. Yang lahad dan yang kerdong. Jadi kalau itu sebelah kiblat, yang eta teh kitu tah. Tah anu kitu Bu. Sangker daung lahad eta teh. Jadi bentuknya teh kitu tuh. Tangke mayatnya disimpan di sini, dia nganggo kai padung. Di sini tidak ada keterangan lain, tapi kita tahu seolah-olah begini, jika aku mati, nah gitu kan? Jika aku mati, kuburlah, galikan kuburanku dan cacakan bata-bata buat menutup jasadku. Sini ada dua pengertiannya. Mun ayeuna mah ku kai. Jadi itu mah ku awi dicilin mah. Ku awi eta teh ku awi haurng. Malahan para ranjang awina teh ke jaradi. Saya pernah melihat itu. Ada lagi yang dimaksud hadis ini bukan untuk menutup jasadku. Di sini kan ada kata-kata menutup jasad dari kurungan. Dicacakan itu ditancapkan. Ditancapkan. Dalam bahasa Arab ini ansibu tancapkan alaya allabina. Allabina itu bata, nasban. Nasban itu betul-betul sini nancep. Ya bata allabin itu TH juga allabin. Jadi ada dua, maksudnya yang pertama padung, yang kedua itu tetengereng, tetengerengna tina bata. Tapi yang disebut dengan labin di sana itu bukan buatan si bata, teh sudah ada siga di Jalan Braga.
Di Jogja itu kan banyak, kan ada di Jogja teh non teh Brexit no. Nah itu tiasa di eta si batana teh. Karena itu di Jawa Tengah mah cacakan teh nganggo iya bata-bata seperti nu di anggo candi teh ada banyak di sana. Panu di Braga ke di Jogja. Kama sunia bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbuat terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita juga tahu bahwa kuburan Rasulullah itu ditahan ke bata gitu teh. Kalau kita pikirannya bata teh kan sakieunya, itu kan bisa panjang bata teh. Ya, bukan itu teh. Jadi yang sebut bata itu kan kita mah buatan. Dari pasir, ya, dibuat bata begitu. Kalau di sana bukan seperti seperti di Padalarang. Jadi batu teh dijadikan jadi siga bata. Nah, padahal itu bukan buatan. Cacakan teh gitu. Pada orang mah ku padung, ku kai, ieu mah ku batu. Ieu nanti si nanti lahadnya ini kan yang lahad. Menghadap ke sana kaki kiblat kali itu ke sana. Nah ini teh di Pararanjang. Nah, seperti Ka'bah saja gitu. Ka'bah itu kan tidak beraturan, itu teh si ukurannya tidak sama Ka'bah teh. Terang ningali Ka'bah Buligir. Kamari dibukakeun disingsatkeun. Teh saminya ini teh. Nah can make disingsatkeun. Lantaran urang Indonesia sok marwa gunting. Singsatkeun gitu tah. Sok marwa gunting gitu teh keur jimat cenah. Malah diica apa gitu teh. Nah, di sini juga menjadikan dalil diupayakan si jenazah itu tidak langsung terkubur siga ngubur ucing. Ngubur ucing begitunya. Tapi di abdi ayatan ngubur ucing make boe. Taya dinya dongengna. Boga minantu teh kasep beunghar tapi sok ngabangsat. Hiji mangsa mang nyieun eta nyieun perayaan gitulah, nyuguhan pesta ngule domba. Ai karesep ajengan teh gule domba. Yang cenah eta domba ti mana? Wah, cenah bapak ge apa-apa abdi teu boga domba cenah. Oh, berarti menang maling. Kumaha tuh cenah? Sok bapak mah caina ti mana? Ti sumur Abah cenah. Samarana ti kebon. Nya teh cenah caina jeung samarana cenah gitu. Nah, gitu. Kade cenah dagingna mah haram. Dikitukeun ngagulutuk, Pak. Asup kana piring diaja teu. Teu cenah halal cenah. Bakatku hayang gule. Jadi tidak tegas menjelaskan teh. Kudu mah haram we gitu. Da ieu mah kulantaran hayang caina cenah. Caina ti sumur Abah mun sok. Samarana di dieu cenah halal apa. Domba wungkul haram mah cenah. Ngan dikitukeun. Agak aja dihaja teu cenah. Ai teh dihaja mah halal. Ya eta namanya biasanya kan dongeng sok apanya. Tapi ada istilahnya teh pelajaran ya di sana teh. Jika isaha itu Habib cenah. Oh cenah turunan ka sakian cenah aya nya eneng kitu. Buating teu teh. Pan abdi ge turunan nabi atuh. Nabi Adam. Kita lanjutkan ke hadis nomor 601. Walil Baihaqi an Jabirin radhiyallahu anhu nahwahu wa zada
wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beda lagi. Tadi kan Imam Muslim, ini Imam Baihaqi. Kalau Imam Muslim terima dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Imam Baihaqi dari Jabir. Jadi yang bicara seperti itu Jabir, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nahwahu seperti itu. Ada kemungkinan Jabir radhiyallahu anhu juga ingin seperti diamanatkan hayang siga Rasulullah kan gitunya. Nembe ka kuburan oge hayang seperti Rasulullah sallallahu. Seperti itu, tetapi ada tambahannya. Dan ditinggikan kuburan itu dari bumi sekedar 1 jengkal. Disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Jadi kuburan tong diluhuran sajengkal we, tapi sajengkal teh itu harus diatur sebab biasanya kan galian kalau ditimbulkan dia suka lebih ya, sebab tidak padat. Yang kedua, bagaimana unsur tanahnya. Kalau tanahnya kehujanan atau juga rempon kehanap, nah berarti kudu luhur. Tetapi yang sahih itu jangan sampai ditambah tanahnya dari tanah yang lainnya, itu tengah aja terjadi masalah. Jangan sampai ditambah itu ngeruk tina anu sanes. Pokoknya mah panyesaan eta we. Dan di sini menunjukkan ditinggikan itu seperti saya lihat di Jawa Tengah, di Jogja itu pakai eta geningan pada larang aya eta diskon. Ya kuburan udah gitu kan di kita mah hanya apa? Hanya ya tina keramik sakitu nya tina marmer teh. Di Jawa mah sampai tinggi. Sampai ya sebatas ini saja. Coba saja lihat kuburan Soekarno. Saya pernah ke sana. Jadi memang di luhuran tong luhur ting. Maksudnya bahkan jangan dibikin bangunan. Nah ini ada hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 602. Wali muslimin anhu. Nah ini riwayat Muslim lagi, tapi dari Jabir atau mungkin juga dari Sa'ad. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yujassasa teh menembok. Di sini mengapur. Nembok kuburan. Wayuk ada alaihi dan melarang untuk mendudukinya. Wayubna alaihi dilarang untuk membangun di atasnya. Jadi ada 3, bahkan ada 4 dalam hadis yang lain. Yaitu ditembok, diduduki, dibangun dan tulisan teteh. Ada ya teteh. Wa yuktab alaih itu ada hadisnya. Di sini tidak dicantumkan. Karena itu kalau kita lihat ke Baqi, kuburan para sahabat, Baqi, kulantaran aya ain gitu jadi Baqi gitu. Orang itu mah. Itu tidak ada. Kadinya teh kawan. Saya namian anu ngajaganya. Taya anu ngajaga. Saya pernah kalau ngajaga. Tanya, "Ya kuburan saha?" Tuh ngajawab anggur ngamuk. Ya pokoknya ini kuburan. Nya maka dijaga cenah tuh. Bisi aya jalma cenah anu datang ka dieu gitu. Mun teu dijaga mah yang datang cenah. Kulantaran dijaga jadi curiga urang teh. Diantep banyak mah hanya batu-batu saja, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Itu kan dekat dari Masjidil Haram. Saya juga pernah ke Ma'la. Ma'la itu kuburan Siti Khadijah. Sebab
pada saat itu saya ditempatkan dekat Ma'la di Ja'fariyah. Kemudian ketika pulang kan jalan kaki 2 kilometer teh. Nyimpang kadinya teh aya ambulan. Asup diturkeun. Teu meunang asup urang teh. Kemudian teu meunang video gitu. Saya teh ustad teh. Jadi hayang nyaho tadi lemur saya mah lebih lain kieu cenah kitu. Nya diizinkan masuk. Ningali kuburan anak itu. Jadi nguburan teh nguburkeun hanya berapa orang? 4 orang. Jadi di Ma'la mah kuburan untuk para jamaah haji di beton justru. Di beton. Tutupna ku beton siga septic tank. Jadi dibukakeun si kuburan teh. Terus saurang kahanap. Ngan saurang dihanap teh. Saurang di luhur, tapi etana palebah kain ieu kain panjang. Kain teh dipanjangan. Jadi kitu tah apa? Disorosodkeun gitu. Saurang dihanap. Dikitukeun. Terus we dina teh ditutupan turuban ku keusik. Hase. Ya ngadu angkan sih nama aya istaghfiru li ahikum nanti ada di sini. Nah gitu Pak. Cek semburing teh kieu sih gaya Rasulullah teh. Nya kieu cenah wah ada Rasulullah teh di beton teh. Tungtung nama melong ka semburing saha cenah urang itu wawaniana nyarita. Nah, rika nya tinggal ieu we kayaknya saya juga pernah terakhir itu mengikuti jenazah do eta mah lumbangna tarik di Madinah. Pakai lampu begitu. Tasiga aku triplek in teh. Nah, jadi tidak ada yang ditulisi dan tidak boleh ditembok, tidak boleh dibangun. Cenah ieu mah cenahnya nu ditembok teh cenah mun hudang katinggang. Nah, batur hudang nah waktu kiamat mana katinggang. Nya pan hudang teh hanap. Jadi beban. Wayung ada alaihi tidak boleh diduduki. Nah, seperti di mana teh? Bandung mah kali itu ke ujung Berung kaluhur teh. Nah. Aneh itu. Aya geuningan sebutna teh urang dinya mah Taman Hong Kong. Nya kuburan Cina. Cikadut da dipake bobogohan dan nikmat atuh katinggalina teh. Ditiungannya yeuna ku marmer gitu. Padahal di kubur nama sakitu tah, sebab kan dikremasi, dibakar. Terus dibakar tah sugun kana botol, kubur, tapi kuburan gitu. Nya hareup ka mana we gitu. Dan di lemur saya juga ada itu, kuburan Cina. Mentak aya istilah ngali Cina. Dan digali, sebab digali itu di hidungnya ada permata, ada emas gitu. Tiap-tiap. Nah, ini juga pernah diwacanakan dikarenakan di Jawa Barat atau di khususnya ya Jawa Barat, kota-kota besar itu tos heurinnya siga di Karasak itu kan caket jalan tol teh. Itu tetes kieu teh kuburan ngagali teh di dieu, tapi ada jadi sudah heurin. Kumaha cenah lamun kemah kuburan teh bertingkat. Jadi handapna kuburan di luhurnya boleh jadi jangkung karena 4 meter. Nah, di luhur pakai bangunan gitu. Itu tidak boleh. Sebab Ayubna dibangun di atasnya itu tidak boleh. Tapi di Indramayu mah kuburan itu dipakai hajat. Pakai panggung biasa. Sebab kan kalau nyewa gedung sabaraha ek nikahkeun putrana deket kuburan nya gedungna teh di dinya gitu. Ya. Baribin garandeng. Itu tidak boleh. Satu lagi. An Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Mad'unin wa ata qabra fahasa alaihi salasa sayatin wa huwa qaimun rawahu Daruqutni.
dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah salatkan Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini adalah saudara sesusu Rasul yang ada di Makkah, itu di Madinah. Dan Utsman bin Mad'un inilah yang memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah. Kayak pantona dipegang. Kemudian meninggal dan ia datang ke kuburnya Rasul teh dan mencurahkan jadi hasayatin teh manyur 3 kali gitu ku tanganna dikitukeun wahwa qaimun sedangkan dia sedang berdiri. Jadi nanti dicebor lah itu. Dicebor. Tapi hadis ini dhaif. Tah, itu sok aya dijadikeun sok kuburan teh kudu dicebornya. Dongeng deui ya. Kayak dikat ke Pak Hati tenangnya. Da ieu mah terakhir. Ya aya lalaki cenah yang nyanung. Menang cenah nyanung, tapi syaratna 3. Hiji cenah mun abdi geus maot ceuk pamajikanana teh. 2 cenah lamun kuburan geus garing pek nyanu pek kawin deui oge. Nu katilu cenah cebor unggah isuk kuburan teh jeung sore. Kumaha tah? Nu kahiji pek kawin deui oge. Nu kahiji mun abdi geus maot. Nu kadua mun kuburan geus garing pan biasa kitu kuburan can garing kawin deui cenah. Ieu mah kuburan garing nu katilu cebor unggah isuk jeung sore. Tapi biasa wae di akalan ceborna ku sagelas garing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya gitu. Punten da dongeng mah bohong. Barakallahu fiikum.